Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat beserta karunia sehingga kita dapat berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya tak lupa kita aturkan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Mujibur Rahman, mahasiswa ilmu politik, akan membahas tentang bahasa peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentu bahasa yang harus digunakan ialah bahasa nasional. Dalam konteks negara Indonesia di sini, tentu bahasa dalam aturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa Indonesia. Adapun tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi dalam penggunaan bahasa di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu harus menggunakan bahasa yang jelas. Di dalam kalimat-kalimat di dalam pasal ataupun peraturan perundang-undangan harus bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat, sehingga siapapun yang membaca peraturan perundang-undangan tersebut bisa dengan mudah untuk memahami makna ataupun maksud dan tujuan daripada dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Dan pada peraturan perundang-undangan juga harus menggunakan bahasa yang formal, artinya bahasa yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional itu harus digunakan di dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, bukan bahasa yang digunakan di dalam keseharian ataupun bahasa yang non-formal, karena bahasa nasional adalah bahasa yang formal, itu yang bisa dipahami oleh seluruh rakyat yang ada dalam suatu negara tersebut. Dan tentu bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang sopan untuk menjaga nilai-nilai dan juga moralitas daripada negara tersebut. Dan juga dalam menentukan suatu bahasa dalam peraturan perundang-undangan itu juga tidak boleh mengandung, pada kalimatnya tidak boleh mengandung unsur ganda, makna ganda ataupun ambiguitas di dalamnya, dikarenakan bisa saja peraturan perundang-undangan tersebut bisa diplesetkan maknanya ataupun bisa diselewengkan kepada artian-artian yang lain yang bukan makna sebenarnya daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu, dalam prosesi pembentukan peraturan perundang-undangan, bahasa tersebut harus menggunakan bahasa yang jelas dan memiliki makna tunggal yang tidak dapat diartikan ataupun dimaknai dengan kata yang berbeda. Apabila terjadi suatu kesalahan bahasa dalam menentukan sebuah undang-undang, maka itu akan menyebabkan suatu hal yang sangat fatal, dikarenakan kita tahu sendiri peraturan perundang-undangan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi berlangsungnya sebuah tatanan kenegaraan maupun politik dan lain sebagainya. Untuk itu
bahasa-bahasa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan harus betul-betul diteliti dengan baik, disusun dengan rapi, supaya tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut bisa sampai kepada masyarakat. Tentu bukan suatu hal yang tidak mungkin di dalam semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu selalu menggunakan bahasa ataupun kalimat yang tepat. Ada beberapa pasal yang kemungkinan menggunakan ataupun mengambil kata ataupun kalimat yang mengandung ambiguitas ataupun makna ganda di dalamnya, yang kemudian terjadi perbedaan penafsiran baik itu di kalangan pemerintah ataupun di tengah masyarakat sendiri. Untuk itu, bagi lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan ataupun yang menyusun dan mengetik naskah peraturan perundang-undangan, hendaklah orang-orang yang betul-betul memahami dari sisi bahasa dan apa makna dari kata-kata ataupun kalimat yang telah ia tetapkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk itu, dalam menyusun suatu rancangan undang-undang ataupun naskah akademik yang kemudian akan dijadikan sebagai sebuah produk hukum, yang akan dijadikan sebagai suatu undang-undang, hendaklah disusun oleh para ahli, orang-orang yang memang sudah kompeten, baik itu dari sisi hukum, bahasa, dan lain sebagainya, agar tidak terjadi suatu kesalahan ketika produk dari peraturan perundang-undangan tersebut telah ditetapkan menjadi suatu undang-undang. Untuk mencegah agar undang-undang tersebut kemudian tidak direvisi ulang, maka dari itu sejak awal hendaklah bahasa ataupun pengetikan kata-kata dan kalimat di dalam naskah rancangan undang-undang tersebut memang betul-betul diteliti, betul-betul dilakukan sebuah perhatian secara detail, sehingga kesalahan-kesalahan bahasa yang ada di dalam naskah rancangan undang-undang tersebut bisa untuk diperbaiki dari awal sebelum ia disahkan atau diterapkan menjadi sebuah undang-undang. Maka dari itu, sebuah produk hukum ataupun rancangan undang-undang itu benar-benar harus disusun oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, orang-orang yang betul bisa memahami dan memaknai apa kedayagunaan daripada rancangan undang-undang tersebut, sehingga apa tujuan awal dibentuknya suatu rancangan undang-undang tersebut bisa untuk dicapai. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tentu banyak sekali produk-produk yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga pembentuk hukum kita, baik itu dari legislatif maupun eksekutif, yang tentu di sini akan terjadi suatu persoalan, bahkan akan terjadi banyak kontradiksi, sehingga banyak kasus yang mengatakan, jika kita ambil contoh pada Undang-Undang Cipta Kerja, ada yang mengatakan bahwasannya teks atau naskah rancangan undang-undang yang tersebar di masyarakat itu berbeda dengan teks rancangan undang-undang yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. Nah, hal-hal semacam ini yang harus dihindari ketika
melakukan sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat merasa tidak dicurangi ataupun merasa mereka telah dikhianati oleh pemerintah ataupun negara di sini. Maka dari itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaklah diperhatikan berbagai macam aspek-aspek ataupun asas-asas yang ada di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk bagaimana penggunaan bahasa di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sehingga masyarakat awam sekalipun bisa memahami apa makna ataupun kandungan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Di dalam kitab undang-undang yang begitu banyak aturan-aturan yang tertera di dalamnya, mungkin beberapa peraturan-peraturan yang telah lalu, beberapa peraturan terdahulu memiliki bahasa-bahasa yang berbeda yang kemungkinan untuk zaman ini akan sulit dipahami oleh masyarakat. Maka dari itu penting untuk DPR ataupun lembaga yang berwenang dalam hal ini untuk menyesuaikan bahasa-bahasa yang relevan yang memang bisa dipahami oleh masyarakat hari ini, supaya ketika undang-undang tersebut diundangkan ke masyarakat ataupun disebarluaskan ke masyarakat, masyarakat bisa langsung mengetahui ataupun bisa memahami apa yang ada ataupun maksud dan tujuan daripada dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk itu, di dalam membentuk suatu rancangan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan, bahasa menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pembentuk hukum kita, dikarenakan banyak hal yang bisa terjadi apabila satu kata saja memiliki kesalahan di dalamnya, maka tujuan ataupun maksud yang ada di dalam undang-undang tersebut akan memiliki makna yang berbeda. Maka dari itu, di dalam penulisan peraturan perundang-undangan harus betul-betul diteliti ataupun dikaji secara detail, dikaji ulang terus-menerus, sehingga ketika rancangan undang-undang tersebut sudah siap untuk disahkan, sudah siap untuk ditetapkan dan kemudian diundangkan kepada masyarakat, apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah memang betul-betul siap untuk menjadi suatu undang-undang dan tidak menjadi suatu konflik ataupun persoalan di tengah masyarakat, baik itu penolakan dan penafsiran yang berbeda di tengah-tengah masyarakat, karena banyak hal yang bisa terjadi apabila bahasa-bahasa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan memiliki esensi atau konotasi yang berbeda dari makna yang seharusnya menjadi tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut, maka itu akan berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan ataupun penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, sebagai suatu langkah bagaimana kita mensinyalir supaya tidak terjadi suatu kesalahan-kesalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama dari segi bahasa, maka perlu kiranya untuk diperhatikan lebih jelas dalam
pengetikan peraturan perundang-undangan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam penulisannya yang akan mengakibatkan penafsiran yang salah ataupun penafsiran yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.